Umat Islam kebanyakan mengalami kesakitan, tidak mencontoh Rasulullah, di mana selama 63 tahun beliau hidup, ya, hanya tercatat dalam sejarah sakitnya hanya 2 kali saja. Kebanyakan orang gagal dalam pengobatan, ya, kebanyakan gagal dalam memelihara kesehatan karena tak mempunyai semangat, putus asa, ya, pesimis. Kemudian sekalian, dia miskin atas sedekah. Ingat bahwa sedekah merupakan adalah jika itulah rezeki, ya, nikmat, jika disyukurin akan ditambah, jika kufur akan dicabut, azabku sangat pedih, itu kata Allah, ya. Kemudian salat, ya, bagaimana kita akan mendapatkan kesehatan yang maksimal tatkala kita sendiri tidak melaksanakan sholat. Sebelum menonton lebih lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Nah, hari ini kita akan kaji bagaimana amalan Rasulullah setiap harinya, ya, dengan sebuah analogi yang bisa kita terima dengan sangat mudah, yaitu adalah sehat ala Rasulullah. Maka kita bisa menggunakan kajian dengan menggunakan istilah kata sehat, yaitu adalah S, H, A, dan T. Ini adalah sangat mudah untuk bisa Anda ceritakan ulang tentang bagaimana sehat ala Rasulullah. Yang pertama adalah bagaimana sehat ala Rasulullah. S yang ini adalah, ya, yang pertama, Rasulullah senantiasa semangat. Tidak pernah Rasulullah pesimis, selalu optimis, ya. Optimis ini digambarkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah menjanjikan kita dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Selalu semangat, selalu semangat, selalu semangat. Kemudian apabila sekalian sedekah, semangat untuk kemudian sedekah, kemudian berikutnya adalah dengan sholat. Kebanyakan orang gagal dalam pengobatan, ya, kebanyakan gagal dalam memelihara kesehatan karena tak mempunyai semangat, putus asa, ya, pesimis. Kemudian sekalian, dia miskin atas sedekah. Ingat bahwa sedekah merupakan adalah jika itulah rezeki, ya, nikmat, jika disyukurin akan ditambah, jika kufur akan dicabut, azabku sangat pedih, itu kata Allah, ya. Kemudian salat, ya, bagaimana kita akan mendapatkan kesehatan yang maksimal tatkala kita sendiri tidak melaksanakan sholat, ya, di awal waktu. Padahal di dalam sholat kita sudah mendapatkan seruan, hayya 'alas sholat, untuk diberi kentakan untuk sholat, hayya 'alal falah, untuk mendapatkan kemenangan. Ya. Bagaimana umat Islam akan menang tatkala sering meninggalkan, ya, sholat, ya. Yang berikutnya sekalian, ini adalah tentang masalah sunnah. Umat Islam kebanyakan mengalami kesakitan, tidak mencontoh Rasulullah, di mana selama 63 tahun beliau hidup, ya, hanya tercatat dalam sejarah sakitnya hanya 2 kali saja, ya. Maka sekalian, apapun yang dilakukan Rasulullah itulah yang disebut sebagai sunnah, ya. Perbanyak ikutin sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita mendapat yang namanya sebuah kesehatan. Nah, kemudian yang berikutnya, Rasulullah ini adalah tidak kemudian hanya beliau seorang nabi dijaminkan kesehatannya, bukan. Beliau adalah seorang insan yang memilih dan memilah apa yang dia makan, apa yang dia minumkan, ya. Nah, kemudian apa hal yang diberikan Rasulullah adalah tentang memilih enzim, sekalian. Memilih enzim. Enzim ini tidak perlu kita uraikan apa itu enzim, tetapi setidaknya kita mendapatkan 3 manfaat enzim. Enzim yang pertama manfaatnya adalah untuk menguraikan makanan. Masuk, diuraikan, ya, dipisah-pisahkan antara gula dan sebagainya. Kemudian masuk ke dalam usus untuk penyerapan, ya, mengurai, menyerap makanan. Berikutnya masuk ke dalam usus besar, ya, digunakan untuk meringkas. Coba bayangkan sekalian, ya, kita makan pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring. Kenapa besok paginya tidak keluar 3 piring? Ya, yang keluar adalah sesuatu yang sangat ringkas, 1 lubang gitu aja sekalian, gitu kan? Itu pun gagal banyak yang mengeluarkan sekalian. Ya, jadi fungsi enzim adalah untuk menguraikan,
untuk menyerapkan makanan, dan sampai akhirnya adalah untuk diringkaskan kemudian siap untuk dibuang. Apa yang dimiliki enzim oleh Rasulullah? Yang pertama adalah tentang masalah madu. Di dalam sebuah kajian medis, orang mengkonsumsikan madu di awal hari, ya di pagi hari, waktu pagi hari sekalian, itu disebut sebagai reset enzim. Reset enzim. Seharian kita pakai makan rawon, pecel, macam-macam kita makan sampai kemudian kita di malam, besok paginya mau mengawali aktivitas reset ke titik nol, from zero lagi. Ya, macam pom bensin gitu ya, dimulai dari nol ya Pak, begitu ya. Kenapa sekalian? Nanti kita menambah beban kalau nggak di reset dari nol lagi sekalian ya. Ini adalah menggunakan madu. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsikan madu di awal kali kita melakukan aktivitas, yaitu adalah dengan diseduhkan air. Air yang disukai Rasulullah untuk mencampurkan madu adalah air yang telah diembunkan semalam, ya, bukan disimpan di kulkas, tetapi diembunkan semalam. Berikan pada sebuah wadah. Zaman Rasulullah ada girbah. Girbah itu kantong kulit. Karena Rasulullah belum ada Tupperware gitu kan ya, belum ada lain star plastik gitu kan ya. Jadi pada kulit. Nah kalau tidak ada wadah dari tanah. Kalau kita sudah modern mungkin wadah dari kaca, bukan plastik, ya, yang bisa menyerap daripada dinginnya embun. Tambahkan pada madu, maka insya Allah sekalian ya, kita akan mendapatkan sudah kondisi reset enzim. Kemudian enzim apa lagi yang Rasulullah? Sarapan pagi. Rasulullah setiap sarapan pagi menggunakan yang namanya kurma, ya, sebagai sarapan. Kurma merupakan buah yang diberkahi Allah. Barang siapa yang menyimpan kurma di rumahnya akan terhindar daripada kelaparan. Kurma merupakan makanan yang gulanya tinggi, energinya besar, seratnya banyak. Sarapan pagi menggunakan energi gula daripada kurma, serat daripada kurma, esok paginya akan mudah melaksanakan pelepasan atau buangan. Ya, kemudian sekalian, berkahnya daripada kurma di sini luar biasa. Kenapa sekalian? Kalau kita disuguhi sama ini ya, pertamu gitu, disuguhinya namanya tahu goreng, tempe goreng, sepiring habis gitu ya. Tapi kalau kurma disuguhkan, mentok hanya makan 3, 5, 7 saja sekali gitu kan. Kalau satu piring habis beragas gitu ya. Orang yang sama kurma doyan banget. Biasanya hanya maksimal 3, 5 dan 7 saja. Ya, kenapa? Di situ ada barokah. Ya, yang beliau sekarang bagaimana setelah daripada madu dan kurma, Rasulullah tak lupakan juga namanya makan sayur. Nah, sayuran yang praktis di kita bisa dengan menggunakan spirulina. Ini adalah merupakan sebuah ikhtiar ya. Meskipun Rasulullah belum ada spirulina, kita bisa ikhtiarkan ya, kalau tidak ada makanan sayuran, kita bisa gantikan dengan spirulina. 2 kapsul spirulina yang kita punya, ya, sebagaimana dengan Bapak sekalian mengkonsumsikan 1 mangkok sayur bayam. Bisa dibayangkan Bu ya, klorofilnya daripada spirulina kalau masuk dalam tubuh kita itu bisa pekat. 1 mangkok bayam itu kalau digantikan dengan 1 mangkok air ditambahkan 2 kapsul spirulina itu penuh hijau semuanya. Ya, orang mengkonsumsikan spirulina setelah makan 2 kapsul saja, menurut penelitian di Jepang, ya, maka usia atau waktu pencernaan makanan kita normalnya 14 jam dari masuk sampai keluar. Tetapi kalau setelah makan kemudian minumkan spirulina, dia akan memperpendek daripada waktu penguraian makanan, yaitu adalah sekitar 10 jam saja. Kita akan mendapatkan usia usus lebih muda daripada orang yang tidak mengkonsumsikan spirulina. Habis makan spirulina, habis makan spirulina sekalian. Berikutnya yaitu adalah tentang hormon yang seimbang. Kebanyakan orang sakit disebabkan karena hormon yang tidak seimbang. Kenapa hormon tidak bisa seimbang? Faktor stres. Ya, stres kemudian susah tidur malam. Apakah Rasulullah pernah mendapatkan stres? Loh, kalau Rasulullah stres umatnya tambah gila begitu sekali. Ternyata Rasulullah malah memberikan juga sebuah solusi untuk tidak stres. Umat Islam tidak pernah stres, la tahzan, tidak pernah bersedih sekalian. Hormon yang seimbang disebabkan karena adalah adanya sebuah deep sleeping, tidur yang berkualitas. Kemudian sekalian, ya, pada saat tidur berkualitas, ya, diberikan yang namanya nutrisi otak sebagai anti stres.
Ya, di dalam amalan Rasulullah untuk mendapatkan deep sleeping, tidur yang berkualitas, tidak mengalami mimpi, ya, merasa tenang, merasa damai sekali ya. Rasulullah senantiasa mengamalkan dengan mengkonsumsikan jahe. Bahkan di dalam surat Insan Allah juga memberikan sebuah janji, orang yang sabar menerima Allah Taala ya akan diberikan sebuah minuman, yaitu adalah sanjabil, yang diambilkan dari sebuah telaga namanya salsabil. Meminumkan jahe akan mendapatkan ketenangan, tidur yang berkualitas. Di Indonesia ini umat Islam banyak, tapi banyak yang stres. Banyak sekalian jahenya diekspor keluar. Kita punya produksi jahe merah bertonton dari daerah bawah kaki Gunung Kelut ya. Tetapi sekalian kita jarang menemukan minuman jahe merah, jahe putih, jahe lurik jarang diminumkan. Bahkan kalau disurvei sekian banyak umat Islam di Indonesia, apakah tiap hari minum jahe? Ya, jawabannya adalah tidak enak. Siapa yang minum jahe? Jerman. Siapa minum jahe? Orang-orang Eropa, Belanda. Dia senantiasa rajin minum jahe sekalian. Ya, kita yang sudah diajarkan Rasulullah, umat Islam minum jahe, kita tak minum. Streslah terjadi, penyakit terjadi, susah tidur malam sekalian. Kemudian pada saat waktu tidur malam diberikan nutrisi otak. Nutrisi otak itu adalah omega 3, omega 6, omega 9. Sehingga sekalian ya, ini adalah merupakan sebuah nutrisi otak untuk mendapatkan sebuah kecerdasan, memikirkan sebuah masalah, mendapatkan solusi. Kemudian sekalian ya, orang yang mengkonsumsikan nutrisi tadi sini senantiasa positive thinking. Semua masalah pasti ada jawabannya. Selama kita masih belum dicabut nyawa kita sekarang, berarti Allah masih menyiapkan jawabannya, masih memberikan yang namanya solusi. Jadi kan tadi ada nama Usri Yusra tadi sekalian ya. Nah di sini sekalian, deep sleeping di sini diberikan yang namanya minuman daripada jahe. Kemudian nutrisi otak di sini adalah diberikan yang namanya haba sauda. Banyak yang mengatakan nutrisi otak omega 3 didapatkan dari ikan, gitu kan? Ternyata di dalam haba sauda lengkap omega 3, omega 6, omega 9. Pikir cerdas, ketenangan, positive thinking yang terjadi dalam haba sauda. Yang berikutnya sekalian, ya, sebagai orang Islam yang sehat, itu harus senantiasa aktif bergerak atau melaksanakan aktivitas. Semakin padat aktivitas kita sekalian, sesungguhnya itulah orang yang sehat. Coba kalau dikit-dikit ada acara tidak kelihatan orangnya, ada acaranya, apa kata sekalian? Sakit ya. Pada bapak ini tidak pernah datang ke situ. Kenapa anda nggak datang? Sakit ya. Yang sering datang, berarti adalah orangnya sehat. Ya Rasulullah tidak pernah absen dalam setiap kegiatan apapun, dia selalu hadir, selalu ada sekalian. Orang merasa kecewa kalau tak ada ikut satu pun ikut dalam sebuah kegiatan. Ya, maka sekalian jika ada undangan datang, ada acara datang sekalian. Ya, nanti ada yang mengatakan wah saya repot dan sebagainya. Ada satu pepatah yang mengatakan sekalian, ya, jika ada niat 1000 daya. Kalau tak ada niat 1000 daya. Ya. Wah, tetangga yang ada yang undangan, ada yang datang. Wah, itu ada semua alasan. Ya. Tetapi kalau ada niat, semuanya diupayakan, itu adalah merupakan sebuah daya upaya kita sekalian. Ini adalah merupakan aktivitas. Nah, bagaimana cara mendukung agar kita selalu aktif? Ya, agar kita selalu dalam kondisi fit dalam aktivitas sekalian, berikan minuman doping yang halal. Doping yang halal sekalian, ya. Doping yang halal di sini di Indonesia sering disebutkan adalah minuman kopi, ya, minuman teh, ya. Ini adalah merupakan minuman doping. Tetapi sekalian, kalau orang dikatakan doping, lebih sering mana sekalian? Memilih teh atau kopi? Kopi. Siapa yang pernah jadi mahasiswa? Ada nggak? Nah, pernah ngubur dapat kerjaan nggak? Kerjaan tugas gitu. Nah nggak? Kalau ngubur tugas minumnya kopi atau teh? Oh, orang pintar aja minumnya kopi, gitu kan? Nggak ada yang ngubur tugas minumnya teh, gitu kan? Kopi sekalian ya di sini. Meskipun kopi ini di zaman Rasulullah belum pernah dikonsumsikan Rasulullah, karena setelah dikenal orang Arab adalah setelah Rasulullah wafat ya. Kopi dari Afrika dikirimkan ya, dijual di
Arab. Kemudian bagi sekalian yang di dalam masalah treatment. Salah satu treatment terbaik di sini adalah tentang tertibnya menjaga kesehatan kita sekalian. Tertib dalam semangat, ya, sedekah, kemudian sholat malam, sholat 5 waktu di awal waktu, tertib. Treatmentnya di sekalian harus tidak boleh ada sedikit pun malas, ya. Kemudian, ya, tertib mengkonsumsikan enzim, tertib dalam menjaga hormon yang seimbang, senantiasa tertib melaksanakan aktivitas. Sehingga sekalian jangan aktif di mana-mana tetapi selalu telat. Ya, makanya di racing di sini dituntut untuk hadir di awal waktu. Siapa yang tadi sebelum jam 9 sebelum dimulai datang? Datang. Ya. Nah, ini adalah merupakan orang-orang yang sengaja mentreatment semangatnya, mentreatment tentang adanya sebuah spiritnya sekalian, ya. Nah, tetapi sekalian, tatkala kita bicara ke seseorang, ya, ayo kita spirit sedekah, sholat malam, ya, kemudian mengikuti sunnah Nabi, konsumsi madu pagi hari, habis makan minum kurma spirulina, ya, sarapan konsumsi kurma. Kayaknya ribet banget. Wah, saya ini orang sibuk, orang kantor macam itu kan, orang modern, punya waktu sempit, banyak kerjaan, gitu ya. Mari sekalian kita berikan sebuah solusi. Kita mempunyai sebuah, ya, inovasi, ya, sebuah karya hasil karya sekalian yang merangkumkan seluruh kebiasaan Rasulullah dari pagi sampai malam hari. Kita masukkan dalam sebuah minuman yang rasanya nikmat sekali, diminumkan kapanpun bisa, ya, baik pagi, siang maupun malam bisa, segala umur bisa, ibu yang hamil bisa, yang menghamili juga bisa, ya, bapaknya maksudnya itu, ya. Dengan sekalian kita punya minuman yang luar biasa dengan rasa yang sangat sensasional sekalian, yaitu adalah Golden Premix Cafe. Gold Cream Coffee. Ya. Nah, ternyata sekalian dalam Golden Premix Cafe di sini sudah kita lengkapi daripada sunnah-sunnah Nabi yang telah kita sampaikan tadi. Di dalam Golden Premix Cafe di sini sudah ada yang namanya jahe, ya, untuk tim sleeping. Ada haba sauda untuk yang namanya nutrisi otak. Ada madunya untuk riset enzim kita. Ada kurmanya sebagai kecukupan serat dan energi kita. Ada juga yang namanya aktifnya, yaitu adalah kopinya, ya. Dan ada juga treatmentnya sekalian supaya kita merasa dilindungi. Ada pelindungan di dalamnya, ada herba mengkudunya sekalian. Satu untuk semua, ya. Jadi sekalian untuk kita mau nyuguhi tamu pakai Premix Cafe, gitu kan, di kantor Premix Cafe. Jadi sekalian ini digunakan sebagai sebuah alat marketing, ya, alat marketing. Minum Premix Cafe jangan sembunyi-sembunyi, tetapi terang-terangan, karena kita enggak bersalah, gitu kan. Nah, terang-terang sekarang mau minum Premix Cafe tunggu banyak orang, ya, sediakan air panas, mau nuangkan goyang, dan yang lihat kecil lagi goyang lagi sekalian. Setelah lihatin mau disobek, dituang, ya, diaduk di depan banyak orang, dicium-cium. Orang merasa iri, ini minuman apaan itu kan? Golden Premix Cafe, ya. Itu beli di mana? Saya jualan. Nah, ya. Mau nyuguhin tamu jangan dibuatkan di dapur, itu kan. Siapkan gelas kosong, termos air panas, kopi Premix Cafe dalam satu nampan sekalian. Berikan contoh cara membuat Golden Premix Cafe. Begitu kita tunjukkan cara membuatnya di depan tamu kita akan nanya, wah, saya ada minum kopi. Oh, ini bukan kopi sembarang kopi. Di sini ada madu, di sini ada kurma, ada ceritanya. Ya, jangan memberikan Premix Cafe ini dengan adanya sebuah seperti sales. Tahu sales, ya? Atau seorang dia pedagang asongan kalau naik bis itu kan, ya, bapak-bapak kacang-kacang permen itu kan. Kira-kira banyak ngomongnya atau banyak lagunya? Banyak ngomongnya. Itu adalah penjual Premix Cafe, Golden Premix Cafe, Golden Premix Cafe, ngomong kemana-mana sekalian, ada lagu-lagu, ya. Tetapi kalau kita saksikan contoh sekalian, ya, saya pernah mengisi kurang lebih 5 menit atau 10 menit itu tahlilan masal, ya. Bapak diberikan waktu 10 menit, ini siapa? 10 menit sekalian saya sampaikan, assalamualaikum Bapak sekalian, kenalkan saya adalah merupakan konsultan kesehatan ala Nabi dari sebuah perusahaan Muslim PT Hashim Internasional.
Hari ini saya mengenalkan sebuah minuman sunnah. Di dalamnya ada madu, ada kurma, baba sauda, dan satu minum sekalian, ya, tidak perlu diceritakan manfaatnya. Ya, itu adalah Golden Primes Cafe. Cara membikinnya sangat mudah, nggak usah cerita manfaatnya, Pak. Langsung cara bikinnya sangat mudah. Contohkan dengan menggunakan gelas bening nih, diisi dengan air panas, tuangan Primes Cafe-nya, diaduk di depan banyak orang. Ratusan orang melihat saya gaduk Primes Cafe, singkat gitu kan. Wah, sudah mulai ada yang ngetes seperti gitu kan ya. Selagi panas jangan langsung diminumkan, bibir kita jontor. Ketahui sekalian, nikmati aromanya. Ya, dari aromanya terbayang kelezatannya gitu ya. Ya. Terus sekalian setelah hangat-hangat ya, kita nikmati dengan diseruput pelan-pelan. Wah, luar biasa ya sekalian. Siapa yang pengen nanti hubungi setelah selesai acara. Selesai 10 menit. Ya, nggak perlu cerita manfaatnya buat jantung, ginjal, nggak perlu sekalian ya. Cukup dipamerin. Ya, itu sekarang. Ini adalah masalah tentang adanya Golden Primes Cafe. Minuman satu berisi adalah segala macam sunnah yang telah dipaparkan untuk konsep hidup sehat di sini. Semoga dengan orang di sini sekalian Anda lebih kreatif lagi, bisa inovasi lagi, memberikan sebuah ledakan bagaimana Primes Cafe ini bisa sampai ke tangan-tangan muslim. Dimana sekarang kalau kita survei, ya, apakah di rumah ada madu? Jarang orang punya madu. Apakah semuanya pernah minum jahe? Jarang minum jahe. Apakah minum baba sauda? Baba sauda yang mana? Begitu. Ya, insya Allah sekalian tidak perlu menyediakan sekian macam item. Satu item isinya sudah sekian banyak sunnah yang didirikan oleh PT Rising International atau daripada Golden Primes Cafe Rising International. Akhir kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.